Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Wa qala ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabu ila Allahi min hadhil ayyam al-ashr. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa la taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Bapak-bapak jamaah kajian PRM ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Taala, para sesepuh sesepuh ingkang tansah dakira bekten pangapunten nggih. Rada telat niku. Dalu menika Bapak sekalian, kita akan membahas tentang fikih udhiyah. Fikih udhiyah niku fikih korban. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Sekarang posisi kita masih di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, dan pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah jatuh di tanggal 17 Juni ya. 17 Juni berarti nanti kita puasa Arafahnya di hari Minggu ya. Hari Ahad tanggal 16 Juni. Ini kadosnya pas lari-lari pun dobrai gitu. Terus? Oh, dari rai? Rainya 20. Oh, malah dari rai pas testing. Nggih, pun pas testing. Baik. Sekalian, kita awali terlebih dahulu dari istilah. Karena dengan memahami istilah, kita akan memahami hakikat sesuatu. Kalau kita tidak bisa memahami suatu istilah, maka kita tidak akan sampai memahami kepada hakikat sesuatu. Nah, biasanya istilah itu diawali dari pengertian secara bahasa ya. Baru nanti kita lihat pengertian secara istilah. Ini saya bawakan beberapa marojik ya, beberapa kitab yang bisa kita jadikan, yang biasa dijadikan rujukan juga di banyak tempat tentang banyak masalah dalam Islam. Baik, istilah korban itu sangat familiar di masyarakat Indonesia. Jadi yang paling ramai nih di Indonesia niku namine korban. Nah, tapi istilah aslinya, istilah yang sesuai dengan istilah syariat itu adalah disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu satu kata dengan adha ya. Udhiyah itu asal katanya doha ya, menyembelih. Maka udhiyah itu maksudnya adalah ismun lima yudhohi bihi. Secara bahasa itu ungkapan untuk menjelaskan sesuatu yang disembelih. Jadi udhiyah itu ungkapan yang untuk menjelaskan sesuatu yang disembelih. Au lima yudbahu ayamu idul adha, atau ungkapan yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang disembelih pada hari Idul Adha. Itu secara bahasa. Adapun wafidhan secara fikih, hiya dzabhu hayawanin
mahsusin biniyatil kurbati fi waktin mahsusin, yaitu aktivitas menyembelih hewan yang khusus dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di waktu yang khusus juga. Jadi menyembelih hewan yang sudah tertentu, disebutkan hewan yang bisa dipakai untuk apa itu korban itu sudah disebutkan. Nah, terus niatnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hanya dikerjakan di waktu yang sudah ditentukan, tidak sembarang waktu. Gitu. Waqad syuri'at fi sunnah waqad syuri'at fi sanati tsaniyah minal hijrati kazakati wa sholatil aidaini wa sabatat masyru'iyatuha bil kitabi wa sunnati wal ijma', bahwa udhiyah atau yang sering kita sebut dengan kurban itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, sebagaimana pada tahun yang sama Allah syariatkan perintah zakat, juga Allah syariatkan perintah sholat id, ya, baik sholat idul fitri maupun sholat idul adha. Dan dalilnya sudah jelas ditetapkan baik dengan Al-Quran maupun sunnah maupun ijma' para ulama, ya. Para ulama sepakat bila perintah untuk korban itu sudah jelas. Hanya saja mereka berselisih pendapat apakah hukumnya itu wajib atau sunnah atau yang lain, ya, maka nanti kita lihat beberapa penjelasan para ulama berkaitan dengan status hukumnya. Kemudian dilihat dari ayat Al-Quran, maka perintah kurban atau udhiyah itu disebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat 108. Ayat 108. Al-Kautsar itu tolong ayat kok ya. Surat Al-Kautsar surat ke-108 ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian untuk Tuhan kalian dan berkorbanlah. Itu salah satu ayat yang dijadikan dalil akan perintah udhiyah atau perintah korban. Sebenarnya istilah baku syariat itu ya udhiyah, tapi umpama diomongke udhiyah niku wong do kangelan ngonekke. Udhiyah lah, sing gampang mawon korban wis padha oleh ngertine, tapi istilah syariat yang baku adalah udhiyah. Wa amma sunnah fa hadis, adapun dasar dari hadis atau sunnah maka banyak. Di antaranya ma'amila ibnu adam yaumun nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqati dami. Innaha la ta'ti yaumul qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna damma la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla ayaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Adapun dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma'amila ibnu adam yaumun nahri, tidaklah ada amal ibadah keturunan Nabi Adam pada hari penyembelihan. Maksudnya hari Idul Adha. Berarti hari penyembelihan itu hari tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi ayamul dzabhi, ayamun nahri, hari penyembelihan itu ada 4 hari. Tidaklah ada amal yang dikerjakan oleh keturunan Nabi Adam yang dia kerjakan pada hari penyembelihan itu suatu amalan yang lebih Allah cintai daripada amalan mengalirkan darah. Maksudnya kan kita ini beramal itu butuh
pahala yang besar. Salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang paling besar adalah beramal suatu amalan yang paling paling dicintai oleh Allah, paling mendatangkan pahala yang besar. Nah, khusus di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kalau besok itu berarti tanggal 17, 18, 19, 20 Juni, 4 hari. Tidak ada amalan apapun dia yang melebihi besarnya pahala seseorang yang terlibat langsung dalam aktivitas korban. Karena di sini disebutkan min iraqatid dami, daripada amalan mengalirkan darah. Maka dari sini sebenarnya namanya ibadah korban itu ibadah jamaiyah, bukan ibadah tapi ibadah jamaiyah, ibadah yang dikerjakan oleh jamaah kaum muslimin. Disitulah berkumpul kaum muslimin semuanya, dari yang bodoh sama yang pinter, sing sugih, sing melarat, sing gede, sing cilik, sing enom, sing tua, sedoyo berkumpul bersama-sama mengerjakan ibadah yang sama tanpa membedakan mana kaya, mana miskin, mana pinter, mana bodoh, mana ulama, mana kiai, mana santri, dan seterusnya. Disitulah menjadi sarana untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi korban menjadi sarana untuk merukunkan, merawat persatuan umat. Karena Allah Ta'ala perintahkan wa'tasimu bikablillahi jami'a wala tafarraqu. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya ibadah korban itu memunculkan sekian banyak kasus, yang kasus itu kalau kita teliti lagi, kembalikan kepada hukum asal, eman-eman. Kenapa? Karena ada kalanya nyedak ora oleh kok. Kayak dudu panitia rasa nyedak ora oleh. Padahal disinilah mestinya kaum muslimin itu mulai belajar. Umpama dereng ngerti, nggih sinau. Diajari, oh carane mbleh sing bener niki. Carane mlekotek sing bener niki. Ampun terus nyun sewu nggih, pangapunten, dibisniske. Mosok ya ana-yane wong Islam nggur mbleh mboten iso. Yo sak ana ya, sak masjid juama sak monten akeh wong ana mosok nggur mbleh mboten saged. Nek nderek saged kudune mestine sinau. Dadi mestine wong Islam niku wong sak moyang itu pun duwe gaman dhewe-dhewe. Oh niku jatahe sing tukang blek. Oh tukune pisau khusus nggih. Blek. Oh kula tak jurusan mlekotek mawon. Jenengan sing jurusan mlekotek, tukune pisau sing nggih mlekotek. Oh. Pisau sing nggo ngethoki balung yo tunggas napa niku? Pecah nika. Dadi pun spesialisasi dhewe-dhewe mengke dikroyok bareng-bareng. Walah niku mengke nek dikroyok bareng-bareng mengke adan luhur jenengan pun glegeken iwak. Tenang nganti magrib dereng kober. Lah sing ngurusi nggur wong 5. Liyane wong dhuwur niku pun duwe lah. Pun mambu ten musala pun mambu. Liyane sing ngurusi, ya diurusi dibatasi sithik. Mila ini sebenarnya menjadi media untuk memberikan edukasi kepada umat bahwa ini juga bagian dari ilmu agama yang harus kita pelajari. Mila nek masjid-masjid jenengan mungkin PLN bisa memfasilitasi. Ada teman-teman kita yang dari PCM mana itu Sumber Lawang, gitu. Itu dari PCM Sumber Lawang itu sudah membuat tim namanya Juleha, juru sembelih halal. Niki pun banyak muter Pak. Jadi training mriko bahkan malah pun dugi Solo Raya, pun ten Sukoharjo, pindah Klaten. Nonton niku teman kita sendiri. Teman-teman kita yang ada di Sumber Lawang itu punya komunitas Juleha niku. Nah niku training carane. Lah mungkin carane piye golek depok-depok apa mriku. Gitu. Sing kira-kira
Terus mungkin konsultasi, tuku pisau niku sing sae niku pripun. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin dangu-dangu umat ini jadi pinter ngoten. Jangan biarkan umat ini dalam keadaan bodoh. Mosok 10-15 tahun anggur carane beleh ora iso. Nah, sing luwih lucu mlene niku kula mari gegeten niku wong ngaji puluhan tahun giliran ngijabi anake pasane kiai. Wah niku janjane ban mboten pas blas. Kewajiban ngijabe niku kewajiban orang tua. Lah kok ngaji aneh-aneh kok trimo ngijabe kok titipe Mbah Yai. Nah, ngene kula isin-isin jenengan ngaji selawe tahun, ngijabe anake kok dadak pasrahe Mbah Yai. Kewajibane jenengan. Lah mboten saged ya aneh-aneh untuk sinau piye? Ya kudu iso. Akhire kula training niku anggar bareng iso ya Mas dicoba. Lah akhire bareng rampung saged terus dibalekke. Soalnya kiai ini betul cerita dari kiai dhewe. Lha ngoten niku, dadi ngaji niku nggih ngeten nggih disinau, cara nggih disinau, cara ngejake disinau. Ngeten niku. Sehingga umat ini semakin ke sana semakin lama semakin cerdas. Nah, mila ahabu ilallah min iraqatil dam. Mila jenengan sing kira-kira tanggal 16 tanggal 17 iya 17 18 19 20 agenda piknik minggir sik piknike pokoke gayane golek ibadah sik banjaran sing gedhe sinaosa namung nyekel buntut sinaosa namung goceki balung ayo goceki niku banjarane malah kenapa-napa ngoten nggih. Nah nek entene kegiatane rampung ten desa ya mungkin pindah ke sekolah napa-napa ingkang bahkan itulah amal ibadah yang paling besar nilai pahalanya. Innahala takti terus. Ini enggak penting, enggak begitu pokok nih. Terus Rasulullah SAW wajma'al muslimuna ala masruyatil udhiyati. Dan kaum muslimin telah bersepakat bahwa udhiyah itu disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Nah, ini kita lihat ikhtalafal fuqaha fi hukmil udhiyah. Maka para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum udhiyah. Hal hiya wajibatun aw sunnah? Apakah udhiyah korban itu wajib napa sunnah? Faqala Abu Hanifah wa ashabuhu, berkata Abu Hanifah, inna wajibatun marratan fi kulli amin alal muqimina min ahlil amsar. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya setiap tahun sekali bagi orang yang mukim, dia tidak melakukan safar, ya tinggal di tempat itu. Kalau dia tidak bepergian, maka wajib hukumnya. Jadi mau tanggal 16, 17, 18, 19, 20 dengan posisi di rumah, mboten tindakan, mboten merantau, maka menurut Imam Abu Hanifah panjenengan wajib hukumnya untuk melaksanakan kurban. Ya. Wa qala ghairul Hanafiyah innaha sunnah muakkadah ghairu wajibah. Adapun ulama selain pengikut Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan ya, bahwa udhiyah niku mboten wajib, tapi sunnah. Wa dzalika indal Malikiyah. Begitu juga ulama-ulama pengikut Imam Malik bin Anas. Ya. Maka mereka berpendapat bahwa tidak wajib. Loh, kok bisa wajib? Kok bisa tidak wajib? Imam Abu Hanifah berdalil kenapa udhiyah itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelonggaran harta pada saat hari Idul Adha itu, kemudian dia kok tidak berkorban, tidak melaksanakan ibadah korban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Oh rasanya dak rene, ana duit barang kon korban ya ora gelem, rasane cari rene, kamane wonten iku. Niki dalil yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah bahwa wa mislu hadzal wa'id la yalhaqu bi tarki ghairil wajib. Maka ini adalah ancaman yang keras. Wong diweden-wedeni, ditakut-takuti oleh Rasulullah, orang yang longgar hartanya pada saat Idul Adha kok dia tidak berkorban, maka dia jangan mendekat kepada tempat sholat kami. Ya. Musola itu di sini maksudnya
tanah lapang yang dipakai untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, untuk penyembelihan korban, untuk penegakan hukum. Jadi musola di situ bukan musola ngeten niki. Niki aslinya dalam fikih namanya masjid. Ya, bukan musola. Terus adapun jumhur ulama ini mayoritas ulama berpendapat bahwa korban itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Lah napa? Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah melihat hilal pada bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian kalian berkeinginan untuk melaksanakan udhiyah, ya, begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu berarti besok tanggal 16 kurangi 9 tidak Pak? Kan salah. 7 ya. Tanggal 7 Juni, tanggal 7 Juni itu tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita punya niat mau kurban, maka janganlah dia memotong kukunya dan memotong rambutnya. Mboten entuk motong kuku kali mboten entuk motong rambut utawi cukur. Nah, hadis ini memberikan penjelasan. Wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Oh, berarti menurut hadis ini ada di antara kaum muslimin yang tidak ingin berkorban. Oh, berarti korban itu mboten wajib. Karena kalimatnya adalah dan salah seorang di antara kalian ada yang ingin berkorban. Berarti korban itu tidak wajib. Ini dalil pertama. Dalil kedua, sami'tu Rasulullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasu hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawu. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau bercerita, aku mendengar Rasulullah bersabda, 3 perkara. Yang 3 perkara itu bagiku wajib, tapi bagi umatku sunnah. Ada 3 perkara. 3 perkara ini bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Apa itu? Yang pertama al-witru, sholat witir. Sholat witir itu kangge Kanjeng Nabi hukumnya wajib. Mila Rasulullah mboten nate ninggalke sholat witir. Sinaosa, gitu. Sinaosa ngantuk kaya apa? Pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah bangun kesiangan, matahari sudah terlanjur naik, sudah terlihat. Rasulullah bangun kesiangan, pun ketika itu Rasulullah tetap sholat mengerjakan witir dan sholat sunnah fajar. Maksudnya bagaimana Rasulullah memperhatikan begitu luar biasa. Ya, yang pertama tadi ya, sholat witir. Bahkan sholat witir boleh diajukan. Ya, yang riwayat tadi tentang sholat fajar ya, bukan sholat witir. Ya. Jadi sholat fajar, sholat witir. Yang kedua an-nahru. An-nahru itu apa? An-nahru berarti kurban. Yang ketiga sholatud duha, sholat duha. Jadi ini riwayat dari Rasulullah SAW. Ya. Rawahu Tirmidzi. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban, wa huwa, dan korban itu sunnah lakum, sunnah bagi kalian. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa korban niku mboten wajib. Kira-kira jenengan raman putih, raman sing wajib napa raman sing sunah? Nek pas longgar nggih senang sing wajib, nek pas rodok nggih. Nggih. Terus dua pendapat ya, ada yang menyebutkan wajib dan ada yang menyebutkan sunnah.
Terus yang berikutnya syurutul udhiyah, syarat-syarat hewan yang boleh atau yang boleh digunakan untuk korban. Saya bacakan riwayatnya di sini. An Barok bin Azib radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fid duhaya al-awra'ul bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'u al bayyinu taldaluha wal kasiratul lati la tungki rawal khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Barok bin Azib berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat hewan yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1, buta sebelah mata dan jelas sekali kebutaannya. Jadi mungkin kami tumbas di preksori. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Biasanya pun lorone kewan niku biasanya mboten sehat niku awake kuru. Gitu. Yang ketiga, pincang dan jelas tampak pincangnya. 4, sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Saking kurune. Saking kurune. Mila kadang-kadang kita itu di budaya masyarakat kita niku dititip ke panitia, tapi panitia yang mendapatkan amanah mestinya juga harus hati-hati karena itu bagian dari tanggung jawab. Masalah teknis pripun lah niku urusan teknis tidak masalah. Nah, selanjutnya hukum asal daripada kurban. Jadi hukum asal dari kurban itu di zaman Rasulullah SAW itu kurban itu tidak sebagaimana yang ada di zaman kita ini. Kalau zaman kita ini mungkin karena umat Islam itu banyak yang tidak memahami berkaitan dengan fikih kurban. Ya, pripun carane milih hewan kurban, kemudian pripun carane beleh, pripun carane ngedum, ya. Karena mereka tidak cukup punya pemahaman yang pas berkaitan dengan itu sehingga kaum muslimin mengambil jalan pintas. Pokoknya kalau meruhi dadi mawon itine panitia, gitu. Jadi panitia lah, panitia nanti yang. Nah di zaman dulu tidak ada. Di zaman dulu namanya orang korban, ya sudah dia punya hewan, terus dia beli sendiri, terus didung dhewe. Mboten ngangge panitia, tadi dibeleh dhewe terus didung dhewe. Ngeten niku. Mila karena kondisi di zaman dahulu itu berbeda kondisi dengan zaman sekarang. Rasulullah ketika terjadi ibadah udhiyah di zaman dahulu, mereka itu ada tipe sahabat yang jadi yo niate korban yang barang korban rampung dibeleh empun di napa nggih diperkoteh nika kulite disisihke terus didol. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man ba'ajil data udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit korban, maka tidak ada korban baginya. Jadi korbannya mboten kanggu. Kenapa? Karena memang zaman dahulu itu kondisi orang yang korban itu mereka sudah punya ilmu carane belek pripun, carane melakukan pripun, menunggu ngerti ilmune. Dipandangi duit belek dhewe. Nah sekarang barang dibeleh dhewe, didung dhewe, terus ada di antara mereka yang punya niat kurang baik. Aku ya wis korban, aku ya wis ngedum, aku tak golek bathi. Napa bathine? Kulit. Akhirnya golek bathi lewat dodol
kulit. Terus Rasulullah ngemutke barang siapa sing sapa wong ngedol kulit korban, mula korbane mboten sah. Itu asal usulnya. Lah sekarang kita tarik ke zaman kita. Zaman kita itu orang berkorban itu dipasrahke panitia. Lah panitia terus madoske. Terus panitia niku mboten namung nukokke, ya melu goleke tim sing beleh, terus mlokoteh, terus pripun. Akhirnya muncullah kasus di zaman sekarang, ada orang jual kulit. Enten sing kulitnya didol, enten sing dibarter. Gitu Pak? Enten sing dijual langsung, niki regane piro? Enten sing dijualke untuk kulit wedhus pinten-pinten kan mlumpuke mengke untuk pinten kan ngoten. Lah jadi permasalahan. Lah sing siji mboten dalil. Dalile sahih. Kanjeng Nabi murah pokoke sing ngedol kulit hukume ngene-ngene lah. Lah terus bagaimana? Maka para ulama menjelaskan. Jadi asbabul wurudnya, kenapa Rasulullah memberikan peringatan itu? Karena memang dulu itu modelnya orang gitu. Wong jenengan ini wis korban, wis dituminung ibadah ganjarane gede, kok yo aneh-aneh pengen golek bati. Jadi kulit zaman dulu dijual itu niatnya untuk mencari keuntungan. Nek sakniki kulit niku dijualke tujuannya bukan mencari keuntungan pribadi, bukan mencari keuntungan takmir masjid, tapi pertimbangannya untuk memperluas manfaat. Kan ngoten. Nah niku mila ada yang tetap berpendapat enggak boleh berpegang pada dohir hadisnya. Memang unini ngoten niku mboten saged wow unini ngoten niku. Tapi ada yang memperbolehkan karena memahami kondisi orang yang berkorban di zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Lah monggo mangke menawi wonten masjid-masjid panjenengan bahas niku lah kira-kira yang disepakati yang mana, monggo. Kedua-duanya pun juga tidak berdasarkan hawa nafsu karena memang dasar hadisnya satu, hanya interpretasi dan kondisi wakiinya sudah berbeda. Ini berkaitan dengan ini termasuk apa itu namanya kepala ya. Kepala itu kepala kaki. Kepala kaki gitu. Niku pokoknya intinya kalau menjualnya itu dalam rangka niatnya untuk mencari keuntungan, ini perlu mengingat kepada hadis yang pertama tadi. Terus permasalahan mungkin terkait dengan teknis tanah belah mungkin dengan ngundang mawon nek kula ya pernah belah tapi nek kula kan ngaturke secara teknis itu kula kurang percaya diri. Karena itu kan berkaitan dengan praktek, kan dia butuh jam terbang gitu. Kula nggih pernah belah sapi, nggih pernah belah wedhus, nggih pernah ning jam terbang kula mboten dereng kathah nek teman-teman yang jadi trainer itu kan pun koyok jadi nggih enten jagal itu ya cuma dia tahu apa tidak berkaitan dengan kaidah fikihnya. Ini sah dan tidak ini penting. Yang penting kan nek guru misalnya nggih kalau nek ngajine mboten anu kan yo kadang-kadang sing penting dibelah kok tidak bisa memastikan oh niki kerongol niki tenggorokan. Nah ini bagian urat yang harus potong atau tidak. Ini kan perlu kejelasan supaya status sembelihannya menjadi halal. Nek mboten kan jadi haram kan mboten. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan korban bagi orang yang meninggal. Korban bagi orang yang meninggal. Entuk napa mboten? Lah wong yo napa bapak-bapak dhewe, mbah-mbah dhewe tak kirimi ganjaran korban masa ya ora oleh kan ngoten. Yang pertama Imam Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang niat berkorban dan mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal, maka Imam Syafi'i mensyaratkan harus ada wasiat. Nek mboten enten wasiate mboten entuk. Itu Imam Syafi'i. Alasannya apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a.
Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Oh dia mau mati kok, orang usah usaha kok. Nah, tapi kalau ada wasiat, ya le, sampai aku nek mati aku beli nodus misalnya gitu. Ini kan wasiat. Tapi jumhur yang lain itu memperbolehkan, ya memperbolehkan dengan mengkiaskan kepada beberapa dalil yang sifatnya umum. Misalnya ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, apakah saya boleh bersedekah? Kemudian sedekah itu saya niatkan untuk ibu saya, maka Rasulullah mengatakan boleh. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. Kemudian ketika beliau menyembelih, beliau niatkan hadza min Muhammad wali ali Muhammad wali ummati Muhammad. Ya Allah, ini adalah kambing yang aku sembelih, ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku.